Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Kembali Bapak tanyakan apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan tema sebelumnya. Namun sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasanya kita awali dulu dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Alif. Oke, cepat Alif, silakan. Mari sekarang kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya kembali Bapak ingatkan bahwa saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Untuk itu selalu kita ikuti anjuran protokol pemerintah dengan cara seperti ini: menggunakan masker, selalu menggunakan masker setiap hari, terutama bila kita berpergian keluar rumah. Anak-anak, pada pelajaran sebelumnya, tentu kamu masih ingat apa materi kita sebelumnya? Ayo. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud Benda. benda. Apa contohnya? Mencair, membeku, menguap, menyebeling. Ya. Nah, jadi materi sekarang kita masih berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari pada saat sebelumnya, yaitu tentang menjelaskan teks perubahan wujud benda, cair, dan gas. Dengan tujuan pembelajaran, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda padat, cair, gas, dan mengembun dan menyublim. Dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengetahui perpindahan kalor secara tepat. Jadi nanti kita akan mempraktekkan cara perpindahan kalor. Ya. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan dan amati teks perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan jika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda tersebut. Meskipun hanya. Selanjutnya, peristiwa mengembun dan menyublim. Selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap, masih terdapat dua peristiwa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepas kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Peristiwa pengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud gas padat menjadi gas. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa lenyapnya kapur barut yang diletakkan dalam lemari sering terjadi. Contoh peristiwa penyublim. Selanjutnya, peristiwa perubahan wujud benda dapat dijelaskan dengan menggunakan diagram berikut. Nah, sekarang coba kamu perhatikan diagram ini. Nah, ini sudah ada contoh. Misalnya, mengkristal. Mengkristal adalah dia tanda panah, sesuai dengan panah. Nah, dari cair menjadi gas itu namanya mengembun. Ini
cair. Kemudian ada yang namanya mengkristal. Ya, dari padat, dari gas menjadi padat itu namanya mengkristal. Nah, video penjelasan perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair. Mencair ini adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Kemudian perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Dan oke, sekarang kita lanjut ke proses menguap. Menguap yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya saat kita menjemur baju. Baju yang kita jemur awalnya basah. Kemudian kita taruh di tempat yang panas, lama-lama baju tersebut mengering. Kemudian proses perubahan wujud yang berikutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, maka lama-kelamaan sisi luar gelas yang mula-mula kering beberapa saat kemudian akan menjadi bintik-bintik air. Tahukah kamu mengapa sisi luar dari gelas bisa menjadi basah? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Tetes-tetes air yang berada di luar gelas bukan berasal dari dalam gelas ya, akan tetapi tetes-tetes air tersebut berasal dari uap air di sekitarnya. Karena udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Ketika uap air tersebut bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Kemudian, proses perubahan wujud selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contoh menyublim yaitu kapur barus. Pernahkah kamu melihat kapur barus? Kapur barus biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Kegunaan kapur barus biasanya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari atau di sela-sela pakaian. Kapur barus yang tadinya berbentuk bulatan-bulatan tersebut lama-kelamaan akan menjadi kecil dan habis. Ini terjadi karena adanya perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Nah, anak-anak, dari video yang sudah kita saksikan tadi, nah, siapa di antara kamu yang ingin bertanya? Saya Pak. Ya, ayo silakan. Kemarin kakakku beli kapur baru. Ya. Ditaruh di lemari, tiba-tiba hilang Pak. Apa dimakan tikus? Nah, bagus. Itu merupakan contoh perubahan wujud benda. Ya, kita tahu bahwa kapur barus adalah benda padat. Benda padat apabila kita letakkan di tempat yang terbuka, di dalam lemari itu tempat terbuka, walaupun masih ditutup. Nah, lama-kelamaan kapur barusnya menghilang, kecil, menghilang, kemudian habis. Itulah contoh peristiwa menyublim, yaitu dari padat menjadi gas. Baik, sekarang kita akan membentuk kelompok. Bapak mulai dari hitungan 1 sampai 2, karena kita hanya membuat 2 kelompok saja, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Mulai dari 1, 2, 1, 2, 1, 2. ya, berarti satu kelompok terdiri dari 4 orang. Baik, sekarang kita akan mempraktikkan proses perubahan wujud benda. Kelompok lang akan mempraktikkan dari padat menjadi, itu namanya menyublim. Kemudian kelompok merpati akan mempraktikkan dari cair menjadi gas, itu namanya mengembun. Nah, sekarang kita lihat kelompok lang dulu. Kelompok lang, silakan diambil kapur barusnya, dimasukkan ke dalam lemari. Ya, ke dalam lemari. Taruh di dalam lemari, lihat beberapa saat. Terus di bawah. Ya, biarkan dulu. Ya, kita tutup ya, sedikit. Ya, kemudian kita biarkan beberapa saat. Ya, ya, kembali ke tempat. Dan selanjutnya kelompok merpati.
akan mempraktekkan dari cair menjadi gas. Nah, ini batu es adalah kita masukkan ke sini ke dalam gelas. Silakan satu-satu. Satu-satu. Ya, biarin coba. Ambil satu. Pelan-pelan. Satu lagi. Nah, kita biarkan sesaat. Apa yang akan terjadi nantinya? Ini namanya proses mengembun. Nah, sekarang kita akan lihat dari campur parut yang kita taruhkan di tempat di dalam lemari tadi, ya, yang tidak dalam wadahnya. Sekarang kita akan perhatikan apa yang akan terjadi. Silakan lihat, ayo. Gimana yuk? Campur barutnya mengecil. Terus? Pantaslah Pantasnya yang yang di rumah. di rumah habis. Yang tadinya besar ditaruh dalam lemari, lama-lama menghilang. Ya. Berarti ini namanya proses menyublim daripada menjadi gas. Baik. Kemudian apa yang terjadi pada kelompok merpati yang akan mempraktekkan tadi benda cair menjadi gas. Nah, sekarang sudah kita lihat benda cair, ya. Kita lihat di gelas ini, coba merasakan basah atau tidak. Nah, coba merasakan. Nah, apa yang tadi di luar? Ada kelihatan uapnya? Nampak uap? Airnya di luar ini di gelas, coba pegang. Basah apa enggak? Tadinya gelasnya kering, sekarang menjadi basah di luar. Coba dipegang dulu. Coba dipegang. Betul? Coba rasakan ini. Basah enggak? Jangan takut pegangnya. Nah, ini. Ya, lihat ini. Coba pegang tangannya. Basah kan? Nah, ini terjadi bukan karena air di dalamnya menguap, tetapi karena pengaruh udara di sekitarnya. Sehingga timbullah bintik-bintik embun di luar gelas. Paham? Paham. Ini adalah proses apa namanya? Mengembun. Sekarang saksikanlah hasil percobaan kalian di depan kelas. Sebelumnya Bapak undi dulu, ya. Silakan perwakilan dari kelompok masing-masing. Ayo, dari kelompok lang. Ambil undiannya yang mana? Yang nomor 1 nanti duluan. Berarti ini yang Nomor 1. berikutnya. Nah, nomor 1 silakan di depan. Bawa hasil percobaannya. Selesaikan di depan teman-teman. Ya, sini boleh. Ya. Baiklah. Campur barut yang didiamkan di dalam lemari akan berubah bentuknya yang tadinya besar menjadi mengecil. Lihatkan. Baik, sekarang kelompok merpati, silakan. Nah, berdasarkan undian, merpati dapat undian 2. Batu es yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air lama-lama akan mengembun. Inilah proses mengembun. Baiklah anak-anak, dari pelajaran yang sudah kita pelajari, apakah kalian sudah paham? Paham. Ada yang belum paham? Ayo paham? Nah, kalau sudah paham, nah mari kita membuat kesimpulan. Nah, siapa yang bisa mencoba menyimpulkan? Saya Pak. Ya, coba ayo. Campur barut apabila diletakkan di tempat yang terbuka di dalam lemari akan mengecil atau habis. Ya, itu adalah proses Menyublim. menyublim. Ya, daripada menjadi gas. Baik, untuk kesimpulan yang kedua, siapa yang berani? Saya Pak. Silakan Ali. Air es yang dimasukkan ke dalam gelas akan mengeluarkan embun. Ini adalah proses mengembun. Iya, air es yang masuk ke dalam gelas yang berisi air lama-lama akan keluar embun. Itu adalah proses mengembun. Nah, baiklah,
Bapak rasa untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan kalau ada yang belum mengerti, anak-anak bisa menghubungi Bapak melalui grup WA, bertanya langsung dengan Bapak melalui grup WA. Selanjutnya tugas kamu adalah mengisi Google formulir yang akan Bapak kirim ke grup WA. Karena kita kesulitan sinyal di sekolah kita tidak ada sinyal, nanti boleh diisi di rumah, Bapak tunggu sampai sore, ya. Nah, sampai ketemu untuk pelajaran selanjutnya. Bapak rasa untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita tutup dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bayu. Silakan Bayu. Baik, demikianlah pelajaran hari ini. Akhirnya Bapak tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.